Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa kembali minggu ini saudara-saudara sekalian yang akan berkomunitas, yang akan melayani di dalam setiap KPK. Saya berdoa selalu dalam berkomunitas, saudara boleh saling menguatkan, menjadi berkat dan banyak kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Mari saat ini saya ajak kita untuk membuka di dalam Matius pasal 16, ayat yang ke-24, tema tahunan kita. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Amin. Saudara, kita sudah melalui sebuah milestone atau batu penanda, yaitu kita sudah melewati separuh dari tahun 2026 ini. Dan memasuki paruh yang kedua dari 2026 ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tetap mengingatkan kita untuk belajar, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Saya katakan belajar karena tidak mudah. Manusia itu punya pride, harga diri. Manusia itu punya hal yang dibanggakan. Nah, akan jadi masalah ketika yang dibanggakan itu diganggu, disenggol, atau diserang. Tapi namanya belajar. Karena firman Tuhan yang perintahkan, kita mau belajar. Kenapa kok kita harus melakukan? Mungkin saudara ketika berusaha untuk membulatkan tekad untuk melakukannya, saudara akan bertanya, kenapa Tuhan harus melakukan? Satu, karena ini perintah Allah. Karena Yesus mengatakan ini sebagai sebuah perintah. Ditandai dengan kata harus. Ini yang pertama. Karena itu perintah Allah. Yang kedua, yang harus saudara mengerti bersama-sama. Ketika Yesus memerintahkan sesuatu, kita selalu tahu bahwa selalu ada hasil akhir dari setiap yang dia perintahkan. Kalau dia perintahkan A dalam hal ini, mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, pasti ada tujuan akhir yang akan kita lihat. Kenapa kok harus menyangkal diri? Kenapa harus mengikut Yesus? Pasti selalu ada hari depan yang penuh dengan harapan yang dia sudah siapkan bagi kita. Oleh karena itu, dua hal ini. Yang pertama, kenapa kita harus menyangkal diri, mengikut Yesus, memikul salib? Karena ini yang perintahkan Tuhan. Dia berkata harus, kalau mau ikut Yesus. Kalau tidak mau ikut Yesus, saudara bisa skip video ini, saudara bisa unsubscribe channel ini, dan saudara tidak perlu melakukan firman Tuhan. Tapi saya tahu tidak ada saudara yang demikian. Yang kedua, karena setiap kali Yesus memerintahkan sesuatu, selalu ada goal yang sudah dia tetapkan. Ada sebuah reward, ada sebuah hadiah. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, tetapi damai sejahtera, berkat, kemenangan. Siapa tahu, kemenangan yang saudara nanti-nantikan berpuluh-puluh tahun. Saudara akan lihat ketika saudara menjadi pelaku firman ini. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Saya berdoa, di dalam kehidupan pribadi kita semua, kita terus minta tuntunan Roh Kudus untuk belajar melakukan firman Tuhan ini. Tidak mudah. Saya pun juga terus belajar. Banyak pengalaman pribadi yang membuat konflik di dalam. Ya. Tapi saya belajar untuk saya harus belajar tunduk pada firman Allah. Saya percaya Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat berkomunitas, selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.